Baik, selamat pagi kepada Ibu semuanya. Salam sehat untuk kalian semuanya. Hari ini kita tidak bisa melakukan Zoom karena Bapak dan Ibu guru kalian hari ini kami semuanya ada retreat. Jadi Ibu sudah membuatkan video pembelajaran untuk kita semuanya untuk lebih memahami lebih memahami bagi kalian juga materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, aku melanjutkan materi kita minggu yang lalu untuk materi integrasi nasional. Maka kalian bisa semua buka bukunya di halaman 151. Kita akan membahas pengertian integrasi nasional. Nah, di halaman 152 juga sudah akan diklasifikasikan bahwa integrasi nasional itu dapat kita pahami di dalam dua hal, yaitu secara politis dan juga secara antropologis. Nah, baik secara antropologis ataupun secara politisnya, Ibu akan rangkumkan secara sederhana apa yang dimaksud dengan integrasi nasional tersebut. Nah, integrasi nasional yang dimaksud baik secara politis maupun antropologis adalah penyatuan berbagai kelompok kepentingan dan juga adanya proses penyesuaian diri dari unsur-unsur yang ada dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dengan adanya kesadaran untuk hidup bersatu bersama dengan rukun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kedua hal tersebut adalah gabungan dari pengertian integrasi nasional baik secara politis maupun secara antropologis. Ada dua di situ kata intinya, yaitu yang pertama adalah penyatuan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat, baik itu kelompok budaya maupun kelompok sosial, dan juga proses penyelesaian diri dari kemajemukan yang ada dalam masyarakat untuk mencapai keserasian dalam kehidupan bersama di masyarakat yang majemuk dan beraneka ragam. Nah, kemudian juga di halaman 152, kalau kalian perhatikan semuanya buku kalian di halaman 152 itu ada beberapa pengertian dari para ahli juga tentang integrasi nasional. Ada di situ baik Howard Ringes, kemudian juga Myron Weiner, dan juga Dr. Nasaruddin Syamsuddin, dan juga C. Sujadi Dicio Wandono. Kalian bisa baca nanti itu pengertiannya. Namun kesimpulannya dari seluruh pengertian mengenai integrasi nasional yang juga disampaikan oleh para ahli ini, bahwa bagi bangsa Indonesia, integrasi nasional berarti adanya hasrat, kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan secara resmi dan juga direalisasikan dalam satu kesepakatan dan konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan bahwa walaupun Indonesia berbeda-beda tetapi pernyataan satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah Indonesia itu adalah wujud nyata dari integrasi nasional yang ingin diciptakan dalam keanekaragaman yang heterogen dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berarti itu menyatukan satu, baik dari Sabang sampai pun Merauke, dari 34 provinsi, berbagai macam suku budaya, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan juga kebiasaan adalah satu integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang menyelaraskan semua kemajemukan yang ada menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, yaitu Indonesia kita yang tercinta. Nah, baik, untuk menyikapi dari keberagaman kita ini atau untuk mewujudkan integrasi nasional, kalian tidak boleh lupa bahwa ada hal-hal yang memang harus kita laksanakan untuk mewujudkan itu. Nah, hal-hal yang harus kita laksanakan itu sebenarnya nggak perlu susah-susah. Nah, Ibu merangkumnya menjadi 3 bagian penting. Apa itu? Integrasi atau penyatuan akan terwujud yang pertama dulu apabila kita mau menerima perbedaan. Konsep menerima perbedaan ini adalah ketika kita menghargai suku, budaya, agama, dan kebiasaan kita, maka hal yang sama pun harus kita lakukan kepada orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, dan juga berbeda adat istiadat dengan kita. Lalu bagaimana kita melakukannya, Bu? Sederhana sekali. Dalam pergaulan kita harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan bahasa Indonesia kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan
teman-teman dari berbagai suku yang berbeda dengan kita, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik, salah paham dan juga miskomunikasi bisa kita hindarkan. Karena biasanya terjadi perpecahan ataupun terjadi keributan atau terjadi sebuah masalah banyak terjadi karena komunikasi yang kurang baik. Maka menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah langkah nyata yang bisa kita buat dan bisa kita laksanakan untuk mewujudkan integrasi nasional tadi sebagai seorang siswa. Kalau misalnya, coba Ibu buat contohnya, kalau misalnya kamu sendiri seorang siswa yang latar belakangnya dari suku Batak Karo, kemudian kamu pergi ke salah satu daerah yang di situ semuanya Ibu buatlah teman kita dari suku budaya Nias. Nah, ketika mereka berbahasa Nias semuanya, kemudian mereka tertawa-tertawa bersama-sama, pasti ada perasaanmu minder dalam hatimu. Ih, enggaklah aku yang diketahui orang ini. Padahal bisa saja tadi tidak. Mungkin mereka membuat lelucon-lelucon dalam bahasa mereka yang tidak kamu mengerti. Nah, ini juga berlaku terhadap kamu. Kalau kamu melakukan hal seperti itu juga, orang lain pun akan merasakannya. Jadi kalau misalnya kita membuatnya lelucon tadi dengan bahasa Indonesia, walaupun kebanyakan kita yang ada di situ dari suku yang sama, maka teman kita yang pun hanya satu orang atau dua orang dari suku bangsa yang berbeda, mereka tidak akan tersinggung. Oh, ini yang mereka tertawakan, berarti bukan aku. Nah, itu maksudnya. Sampai di sini mengerti ya anakku? Nah, baik. Dari integrasi nasional yang sudah kita bahas ini, ada 3 syarat integrasi nasional. Di halaman 153 sudah lengkap dibuat di buku kita. Silahkan kalian buka buku kita, sudah dapat semuanya ya. Di halaman 153 yang pertama dikatakan di situ apa? Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama-sama mengenai norma-norma dalam nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, kemudian yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional tadi. Nah, ketiga hal ini adalah syarat atau menjadi syarat utama dalam keberhasilan sebuah integrasi nasional. Nah, untuk ini kita, Ibu harapkan bisa memahaminya bersama-sama bahwa integrasi nasional tersebut sungguh akan terwujud apabila kita memang benar-benar saling merasa bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian kita bisa saling menghargai satu dengan yang lainnya karena kita saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga, keanekaragaman yang ada di Indonesia ini kita jadikan sebagai satu kekayaan yang kita punya yang berbeda dari negara yang lain, dan itu harus kita lestarikan dan kita wujudkan dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, baik, Ibu rasa video singkat ini sungguh bisa memberi atau menambah pemahamanmu. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas nanti di Zoom meeting kita berikutnya. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Jangan lupa baca bukunya dan selesaikan ringkasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui Telegram ataupun WhatsApp grup kita. Baik, selamat pagi semuanya, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.